Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Baik, atau lagi ngebaik-baik aja? Atau di antara kalian ada yang capek, stres, atau overthinking gara-gara tugas kuliah yang numpuk, pekerjaan yang gak selesai-selesai, dan kalian lagi bosan banget sama rutinitas hari-hari yang gitu-gitu aja? Kalian pengen healing, tapi bingung harus ngapain, bener nggak? Nah, kalian tau gak sih kalau ada satu hobi yang gak cuma seru, tapi juga bisa bikin pikiran relax, yaitu krochet atau merajut? Bentar, aku tahu di antara kalian sekarang lagi ada yang bertanya-tanya, bukannya merajut itu hobi nenek-nenek ya? Emangnya anak muda kayak kita bisa merajut? Jangan salah, zaman sekarang udah beda loh. Zaman sekarang banyak anak muda yang menjadikan crochet atau merajut itu hobi mereka karena kegiatan ini bisa bikin relax dan hasil rajutannya yang lucu-lucu dan keren-keren bisa jadi peluang usaha juga. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak teman-teman buat kenal lebih lanjut sama apa itu merajut dan jelasin kenapa hobi ini beneran worth it banget dicoba buat kita-kita anak muda ini. Oke, karena mungkin masih ada beberapa dari kalian yang belum familiar sama apa itu crochet atau merajut. Sini aku bantu jelasin. Jadi, crochet atau merajut adalah suatu kegiatan kerajinan tangan yang menggunakan benang dan juga jarum rajut. Dari benang dan jarum rajut ini, kalian bisa bikin berbagai hal keren dan lucu kayak tas, gantungan kunci, boneka, bahkan baju yang kalian pakai sendiri loh. Nah, yang bikin crochet atau merajut ini suatu kegiatan yang menarik untuk dicoba anak muda adalah prosesnya yang santai dan calming banget. Misalnya kalian mau merajut tas atau gantungan kunci nih, pikiran kalian bakal fokus ke project yang lagi kalian kerjain sehingga kalian bisa jadi lebih relax dan gak terlalu mikirin hal-hal yang bisa bikin kalian stres. Oleh karena itu, banyak anak muda zaman sekarang yang memilih crochet sebagai aktivitas self healing mereka loh. Tapi belum sampai situ aja. Ada beberapa manfaat lain yang kalian bisa dapatkan dari kegiatan merajut ini yang bakal aku jelasin di sini. Manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan dari kegiatan crochet atau merajut ini adalah crochet atau merajut membantu menurunkan level anxiety dan stres kita. Saat tangan kita sibuk merajut dan pikiran kita berkonsentrasi pada proyek rajutan yang sedang kita kerjakan, otak kita akan lebih fokus dan relax, dan perasaan kita akan jadi lebih tenang. Perasaan tenang inilah yang kemudian membantu menurunkan level anxiety dan stres kita. Hal ini bahkan dibahas pada salah satu penelitian dari PubMed yang dilakukan oleh dua peneliti bernama P. Burns dan R. Van Benen. Dua peneliti ini mengatakan bahwa seseorang yang merajut akan menjadi lebih bahagia, rileks, dan tenang. Penelitian ini melibatkan lebih dari 8.000 responden yang merupakan pengrajut dari berbagai negara. Para responden ini mengatakan bahwa merajut membantu mereka dalam mengurangi stres dan memperbaiki mood. Manfaat yang kedua dari merajut adalah merajut melatih kesabaran dan ketelitian kita. Berbeda dengan produk-produk yang dihasilkan oleh mesin, produk rajutan memerlukan ketelitian dan kesabaran kita karena pola-pola rajut harus kita hitung dan juga kita lakukan satu persatu secara teliti dan sabar. Apabila kita terburu-buru atau tidak sabar, bisa-bisa hasil rajutan yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kehati-hatian inilah yang kemudian melatih kesabaran dan ketelitian kita. Manfaat yang ketiga dari merajut adalah merajut membantu meningkatkan kreativitas kita. Hal ini disebabkan karena kegiatan merajut memungkinkan kita untuk berkreasi mulai dari warna, bentuk, bahkan desain sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Hasil rajutan tiap orang pasti memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Manfaat yang keempat dan yang terakhir yang akan aku bagikan pada video kali ini adalah merajut bisa mendatangkan cuan loh. Ya, kita bisa dapat penghasilan dari kegiatan merajut ini. Hal ini karena orang-orang banyak yang mencari produk kerajinan tangan karena dianggap estetik dan unik dan berbeda dari produk-produk yang ada di pasaran. Jadi banyak juga anak-anak muda yang pada akhirnya menjual hasil karya rajutan mereka di marketplace dan di sosial media. Nah, gimana? Merajut merupakan suatu hobi yang menarik, bukan? Kalau kalian sudah mulai tertarik untuk mencoba belajar merajut, kalian nggak perlu khawatir. Kalian cukup mempersiapkan 3 hal, yaitu benang rajut, jarum rajut, dan juga niat belajar yang tinggi, karena sebenarnya merajut itu nggak susah dan kalian bisa pelajari dari rumah tanpa ada guru langsung. Sekarang ini banyak tutorial untuk pemula yang bisa kalian temukan di TikTok atau YouTube yang bisa kalian pelajari pelan-pelan dari rumah. Untuk project-project pertamamu, jangan pilih yang terlalu rumit. Kalau saran dari aku sendiri, kalian bisa mulai dari perajutan kunci atau boneka kecil, pelan-pelan aja. Yang penting kalian enjoy the moment, relax, dan jangan pernah takut nyerah.
Oke, dapat kita simpulkan bahwa kroset atau merajut bukanlah suatu hobi biasa, melainkan hobi yang seru, relaxing, dan bahkan bisa menghasilkan uang untuk kita. Di tengah kehidupan yang sibuk dan kadang bisa bikin stres, mempunyai kroset atau merajut sebagai hobi merupakan suatu cara sederhana untuk menjaga mood dan kesehatan mental kita. Semoga dari penjelasanku sebelumnya, teman-teman bisa menjadi tertarik mencoba merajut di waktu luang kalian. Siapa tahu dari hobi kecil ini bisa menjadi passion dan sumber penghasilan dari kalian. Oke, segini dulu sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.